Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Dan hari ini tema readingannya adalah kamu belum bisa ya melupakan seseorang ini. Aku lihat dari komentarnya banyak yang juga sulit ya untuk melupakan seseorang yang sudah kamu sengaja jauhi untuk mengobati apa yang kamu rasa ya, mungkin terlalu sakit atau tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang perubahan lah ke arah yang baik ya, makanya kamu menjaga jarak atau betul-betul tidak lagi ketemu, tidak berkomunikasi, tapi kamu masih kepikiran orang ini, tapi kamu juga takut juga untuk ngehubungin, takutnya mungkin something yang kalian mungkin rasakan apa. Kita lihat yuk bagaimana ya sebetulnya dia di belakangmu saat ini tanpa berkomunikasi ya, sudah menjaga jarak dari kamu dan kamu juga seperti itu. Seperti apa sih sebetulnya hari ini dia di belakang? Oke. Oke, di sini ada aku pakai kartu lintik dulu ya buat membuka awalan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tidak begitu paham. Oke, kalau aku lihat ya, kenapa kamu menjauh dari dia ya, lalu pun dia apa ya, berperlakuan sama kepada kamu ya, dia pun tidak berkomunikasi, tidak mencari kamu, tidak kecarian ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang kamu? Teman-teman semuanya di sini mohon maaf jika memang ada yang akan tersinggung dalam pembacaan ini. Yang aku lihat seperti ini ya, seseorang ini ya sebetulnya ingin sekali melakukan sebuah komunikasi kepada kamu. Kenapa seperti itu? Ya dia sebetulnya masih sayang. Ada perasaan sayang yang teramat sangat dalam yang dia rasakan dan itu hanya dia miliki cuma kepada kamu seorang. Itu pada kenyataannya ya, pada kenyataan yang terjadi pada dia terhadap keadaan situasi yang saat ini sedang kalian alami. Dia masih menyimpan perasaan yang dalam kepada kamu ya, rasa sayang, cinta, kerinduan itu muncul, bahkan dia angan-angankan di dalam lamunannya seakan-akan dia sedang berdekatan dengan kamu, sedang berbicara sesuatu ya, sesuatu yang mungkin kenangan yang pernah kalian lalui bersama itu terbawa dan kamu seperti dia seperti bisa menggambarkan seperti apa reaksi di dalam angannya ya, seperti apa yang dia hayalkan tentang kamu untuk mengobati perasaannya yang gundah gulana karena merindukan kamu. Setiap hari dia memang tidak suka banyak bertemu dengan orang lain. Dia mungkin bekerja terus ke rumah bekerja, jadi jarang berkumpul bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya, dan juga jarang menjumpai pertemuan dengan orang-orang karena memang juga mungkin belum ada kegiatan. Yang aku lihat gitu ya, dia kegiatannya bekerja. Dan aku lihat saat ini dia memang sedang melakukan sesuatu atau sedang membangun usaha baru dia. Jadi dia saat ini teman-teman di belakang kamu, dia fokus untuk mendirikan sebuah usaha juga ya. Aku lihat di sini dalam usaha barunya ini dia banyak mengalami kesulitan. Karena apa? Energi dia terserap memikirkan kamu sehingga tubuhnya sering loyo ya, sering tidak ada semangat. Banyak hal-hal yang ingin dia capai, pada saat dia sudah capai, dia selalu kendor. Karena pada saat keingetan kamu, mungkin dia punya perasaan bersalah sama kamu, dia pernah menyesali, dia menyesali gitu ya, pernah berbuat salah kepada kamu dan dia menyesali hal tersebut. Jadi kalau dalam kita memiliki sebuah usaha, cita-cita atau memang sedang melakukan sesuatu, kita tuh harus berpikir positif ya. Jadi jangan suka menarik energi yang sedih, yang mellow itu nanti bisa
berpengaruh kepada usaha kita, kepada sesuatu yang kita ingin capai. Jadi memang seseorang ini yang saat ini sudah tidak komunikasi dengan kamu, dia ketarik terus energi kamu ya. Jadi saat dia lagi lelah, mau istirahat, lemah, badannya keinget kamu ya. Terus dia lagi bekerja, lagi fokus-fokusnya, terus keinget kamu kayak gitu ya. Dan sebetulnya dia pengen sekali ya di sini. Aku lihat seperti gelombang atau gairahnya itu ya, gelombang gairahnya begitu besar sekali, ingin sekali bertemu dengan kamu ya. Dia ingin sekali bertemu dengan kamu, dia pingin melepas kerinduannya, rasa sesak di dadanya, rasa capek pikirannya gitu, kepikiran kamu terus, dan raganya ini ingin jumpa, raganya ini ingin bertemu dengan kamu, kangen ya. Di dalam hubungan ini memang tidak seperti apa yang dia harapkan, tidak seperti apa yang dia inginkan ya. Dia mungkin ingin komunikasi dengan kamu lancar, tetapi memang hambatan-hambatan itu datang dari sisi dia dan juga ada pada sisi kamu. Yang aku lihat pada sisi dia, dia berada pada situasi pekerjaan yang tidak stabil, teman-teman ya. Dia memang punya pekerjaan dan juga dia termasuk orang yang pintar menciptakan sesuatu atau menciptakan lapangan pekerjaan. Namun kekuatan dia tidak dapat menjalankan perusahaan atau tempat dia usaha ini berkembang, berhasil dan maju. Ya. Di sini aku lihat semua hal ini mempengaruhi informasi, kabar, berita, dan cara dia berkomunikasi dengan kamu, dan cara bagaimana dia memperlakukan kamu gitu. Jadi kamu ini sedang memiliki hubungan dengan seseorang yang sangat suka bekerja, sangat suka keberhasilan, sangat suka dengan apa ya namanya teman-teman, keduniawian gitu ya. Dia pingin terlihat sukses, dihormati orang, dihargai, dipuji. Itulah yang sebetulnya ada pada diri dia. Dia ingin sukses dalam kehidupan nyata, tetapi pun dia memiliki perasaan seperti pada umumnya ya, manusia ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diperhatikan. Dan ini juga ada pada perasaan dia, dan dia hanya menginginkannya dari seseorang itu, yaitu adalah kamu. Namun yang sudah dia cita-citakan dalam awal hubungan berjalan dengan baik, pada di pertengahan tahun atau mungkin di beberapa tahun ke depan, komunikasi semakin jarang dilakukan karena memang semakin lama semakin berkurang ya, karena memang kegiatan sehari-hari, dan juga dia sudah mempercayakan bahwa kamu benar-benar juga memiliki perasaan yang sama seperti dia, dan bahwa kamu juga sudah tidak akan pergi kemana-mana dari dia ya. Tetapi inilah kesalahannya dia, cara berpikirnya dia, cara dia memperlakukan kamu sungguh tidak kamu terima. Kenapa? Karena jarang berkomunikasi. Kalau lihat dari kartu lintriknya memang ya, dari pertama dan terakhir memang kurangnya komunikasi. Kalian di sini adalah LDR ya, kurang komunikasi. Kalau kalian sudah menikah dan kalian saling berpisah rumah, yang satu mungkin sama orang tua atau mengontrak atau ngekos ya, atau memang sudah punya rumah tapi pasangan jauh ya, bekerja, jadi terlalu banyak pemikiran yang ruwet, yang rumit karena banyak perasaan yang mengganggu, itu karena kangen ya. Kangen ini suka sebagai pemicu seseorang untuk cemburu atau mendatangkan banyak permasalahan di dalam hubungan ya. Jadinya menggambarkan sesuatu kelakuan dia seperti punya rahasia gitu. Dan ini pun ada 2 kali ya kartu merahnya, bahwa hidup dengan kamu atau memiliki hubungan dengan kamu sangat membuat dia lelah, sangat membuat kamu juga lelah di sini ya. Lelah karena sering berdebat, sering keras hati. Di kamu mungkin juga ingin dihargai, dihormati, dan dan merasa kamu itu dimiliki, merasa kamu itu ada. Tetapi dia di sana berfokus untuk bekerja, mencari uang ya, memperbaiki kehidupan
finansialnya, dan dia menginginkan sebuah keberhasilan, ya, sebuah kekuasaan. Dia ingin diberikan sesuatu jabatan gitu ya, kepercayaan orang kepada dia, atau dia punya usaha sendiri dan pingin usahanya ini berkembang pesat dan dapat pujian. Dia ini memang seneng banget dipuji dan seneng banget dia itu orang lain menghormati dan menghargai dia karena dia menolong, membantu dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Di sini akhirnya apa? Dia semakin haus dengan hal-hal pujian ini, makanya dia selalu berusaha untuk menciptakan lagi sesuatu yang baru, mengajak lagi, mengajari orang lagi. Dia senang dengan seperti itu, jadi dia suka lupa kamu di sana, ya. Dia senang dengan hal tersebut, apalagi sudah ada yang tanya tentang pribadinya dia. Nah, dia senang membagus-bagusin kehidupan diri dia, menceritakan bagaimana diri dia, tapi yang bagus-bagusnya ya. Seperti itu. Jadi dia lupa senang ngobrol sama orang. Tapi karena aku lihat memang di sini karakternya dia suka ya mengobrol, bertemu dengan orang banyak, menceritakan keberhasilan atau langkah-langkah menjadi orang berhasil. Dia senang seperti itu. Karena orang lain memandang dia ini orang yang bukan sepele. Seperti orangnya rapih ya, rapih, disiplin, tegas, pintar. Orang memandang dia tuh segan, nggak bisa deket ya. Kalau memang sudah akrab nih orang enak banget diajak komunikasi. Tetapi semenjak sudah saling tidak komunikasi, tidak perhatiannya kamu ke dia, terus kamu juga mungkin sudah memberitahu perasaan kamu dan kecewanya kamu kepada dia ya, membuat dia saat ini akhir ini banyak mendem, banyak diem, banyak berpaling dari dunia luar. Dia banyak menyendiri di dalam kamar dan melamun dan membayangkan kamu. Kalau situasinya di sini adalah kamu apa ya namanya ya, tidak lagi, situasinya sekarang ini kamu sudah lagi tidak mencari dia ya, otomatis perasaan perih dia ini akan terus keluar ya. Ada rasa sakit hati, dia mengira kamu bermain-main dengan dia. Ini perkiraan dari dia teman-teman ya. Kita lihat lagi di belakang kamu, sebetulnya apa sih yang terjadi, kenapa dia ini tidak apa ya, masih sering kepikiran oleh kamu ya. Ternyata memang dia masih punya perasaan sayang sama kamu ya teman-teman. Ini yang membuat kamu juga apa ya, terkoneksi dengan alam semesta. Itu perasaan dari dia ya. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di belakang kamu ya, sehingga kamu masih terus dan nggak bisa ya nyuekin dia atau ngelupain dia. Apa sebetulnya ya. Di sini teman-teman, perasaan dia saat ini masih sangat mencintai kamu. Bahkan dia pingin banget ya me time sama kamu, jalan lagi ya. Ada kerinduan yang sangat besar, ada sebuah afirmasi dialah kepada Tuhan semesta ini untuk bisa mengembalikan hubungan baik kalian kembali. Dan dia pingin sekali ngobrol seperti biasa lagi, terhubung. Tetapi saat ini kamu menjauh, menjaga jarak dari dia, dan kamu saat ini pun sudah memblokir nomornya ya. Perasaan dia sedih banget saat ini, kecewa dengan hal yang sudah kamu lakukan tersebut. Kecewa banget, dia sedang konsentrasi pada pekerjaannya, namun kamu tidak mendengar keterangan atau penjelasan dari dia ya, sehingga membuat komunikasi ini semakin susah dan semakin tidak searah, sepemikiran ya. Dia pun gengsi teman-teman untuk melakukan usaha ya. Mungkin kamu tidak pernah mau lagi berkirim kabar, udah nggak peduli, dan semua akun media sosial mungkin sudah kamu blokir. Dan dia gengsi besar banget ya. Dia tidak akan berusaha mencari mungkin nomor telepon yang baru atau membuat akun baru hanya untuk pingin ngobrol sama kamu. Dia tidak melakukan hal tersebut ya. Egonya pun naik, dia tidak mau disepelekan oleh kamu gitu. Padahal dia pingin banget berkabar, dia bingung
bingung sekali ingin berkabar dengan kamu, tetapi gengsinya besar, harga dirinya udah harga mati, nggak bisa lagi dia kayak merubah-rubah demi kamu ya. Dan memang karakternya dia seperti itu teman-teman, bukan karena dia nggak cinta. Karakter kalau udah karakter tuh susah. Katanya kalau udah cinta dia akan berubah. Nah, di sini ya memang kita agak susah ya mengatakan hal tersebut. Kalau udah cinta susah, mungkin di awal saat membangun hubungan dengan kamu dia akan menyampingkan semua hal-hal yang buruk yang ada pada diri dia ya, mencoba untuk bersabar, menjalani, merayu, mendekati kamu untuk mendapatkan kamu. Tetapi pada perjalanannya, seiring waktu berjalan, kamu pun akan mengenal karakternya dia secara dalam, dan ternyata memang orangnya seperti ini. Walau bagaimanapun dia termasuknya takluk sama kamu ya di sini. Dia tidak mau macam-macam gitu di belakang kamu. Bahkan sekarang pun saat udah nggak sama kamu, dia memang ada banyak yang menggoda. Memang dari awal sudah banyak, tapi yang membuat dia jatuh hati adalah diri kamu. Dan saat ini dia bingung, kenceng banget perasaannya sama kamu, ingin basa-basi menggoda ya. Dan inilah yang membuat kamu kepikiran dia terus. Kok masih kepikiran aja, kok kayaknya aku kalah deh. Enggak, dia juga sama, perasaannya besar, kegelisahannya yang sama seperti kamu, dan dia juga suka berhayal tentang kamu dan suka menarik sesuatu di alam hayalannya. Dia sedang melakukan atau bereaksi yang indah-indah dengan kamu, yang romantis dengan kamu ya. Dia juga ingin yang namanya hubungan ini tuh kembali baik ya. Karena aku lihat di sini pun dia merasakan bahwa kamu juga termasuknya adalah orang yang bisa mengangkat derajat atau keberuntungannya dia ya, di dalam pekerjaannya, di dalam dia ber apa namanya ini teman-teman, berkreativitas ya, terus berkesenian. Jadi dia itu apa ya, kayak ini loh teman-teman, kayaknya kayak kecanduan seperti ini ya, karena ketularan kamu. Kalau misalkan dia nggak suka, misal nih maaf ya, dia nggak suka ngedit sesuatu, tetapi saat sudah sama kamu dia jadi seneng ngedit foto dia, tulisan segala. Nah, saat jauh dia itu melakukan hal yang sama seperti itu, dan dia suka memakai mungkin fotonya dia, tulisan-tulisannya dia, dan pada akhirnya menarik simpati, menarik perhatian lawan jenis dan mungkin orang banyak. Ini yang membuat dia saat itu terkenal, disukai, dan hingga saat ini pun dia sering menyontek cara-cara kamu dan itu menyenangkan buat dia. Tapi sejak jauh dari kamu ya, di sini dia mulai banyak berkurang perhatian dari orang lain. Kenapa? Ada sesuatu yang dia mungkin tidak tampak di mata orang banyak. Auranya redup, tidak terlalu semangat terlihat. Isi dari mungkin apa namanya, kreativitas dia tidak menarik, tidak mendatangkan kekuatan, tidak ada energi, mati ya di dalam hasil karyanya, mungkin tidak memiliki kekuatan, mati karena tidak adanya perasaan. Ya bener loh, orang kalau nggak bikin sesuatu dengan perasaan itu nggak akan mampu menghasilkan getaran pada saat orang lain melihatnya ya. Saat dia dipasarkan, saat disebarluaskan ke publik, itu akan merasakan sesuai dengan si pembuatnya. Kalau pembuatnya ini lagi merasa senang, happy, jatuh cinta, maka yang dia tarik adalah orang-orang yang seperti itu. Akhirnya pada suka, pada tertarik pada dia. Pak, kalau kita membuat dalam keadaan sedih atau segala macam, maka yang tertangkap adalah kesedihan juga, dan males orang-orang lihat yang sedih-sedih gitu ya. Tetapi mungkin dikolaborasi dengan musik-musik yang enak, atau mungkin dengan foto-foto yang bagus, itu mungkin masih bisa keangkat ya, tidak terlalu mengangkat temanya apa ya, sedih gitu. Jadi bisa menarik peminat lebih banyak. Tapi di sini dia tidak bisa keluar idenya saat jauh dari kamu. Dia justru lebih kayak menutup diri, seperti menjauh dari banyak orang, dan dia sedang banyak memikirkan tentang diri kamu saat ini seperti apa, sehingga kamu pun tertarik energinya hingga hari ini masih kepikiran dia dan tidak bisa melupakan dia, bahkan ingin juga ya ngobrol dan ketemuan. Di kamunya seperti itu karena dia di sana begitu ya. Dia apakah ada yang menggoda? Ada saat ini, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena bingung juga, dia nggak bisa nerima karena dia terfokusnya kepada kamu. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di kartu tarotnya yuk. Kenapa sih gitu loh,
dia nggak bisa ngelupain kamu juga ya, padahal udah nggak komunikasi sama kamu. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Kenapa dia hingga hari ini tidak bisa melupakan kamu, padahal sudah lama tidak ada komunikasi atau pertemuan. Oh, 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 oh. Ini gimana ya? Yang aku lihat ini serem banget deh teman-teman ya. Jadinya aku melihatnya gini ya. Perasaan dia nih sebenarnya sama kamu tuh sayang banget ya di sini. Tetapi di sini kamu tuh ada dua orang yang mencintai kamu nih, ya. Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Yang pertama mungkin secara energi dia terfokus pada lawannya. Ya, jadi dia tahu saat ini atau mungkin ini adalah orang di masa lalu kamu atau ini adalah orang yang kamu sembunyikan dari dia. Dia merasa kamu menyembunyikan sesuatu atau ada yang tidak beres di antara hubungan kamu dan dia. Ya, dia merasakan hal itu, makanya dia saat ini cuek dan tidak mengejar kamu gitu. Ya, dan tapi dia nggak bisa ngelupain kamu. Kenapa? Karena dia nggak mau kamu sampai diambil orang lain. Di saat ini kalau memang dia masih bisa berusaha, dia pinginnya bergerak ya, tetapi di sini justru dia melihat kamu tidak sejalan, sepemikiran dengan dia. Kenapa dia masih keinget sama kamu? Karena ada dia. Entah yang ini yang lebih usianya di atas 40 tahun atau 40 tahunan lebih, atau seusia dengan kamu, sepantaran dengan kamu, atau jauh lebih muda dari kamu. Ya. Saat ini seseorang ini dua-duanya mencintai kamu, dua-duanya ini memiliki hasrat, perasaan, gairah yang besar sama kamu. Tetapi yang satu ini yang seusia dengan kamu, dia ini seperti kayak udah paham ya, kamu tuh nggak sayang sama dia. Dia kayak ngeloyok gitu loh ya semangatnya. Sia-sia sih apa yang udah gue usahain, apa yang udah dilakuin dia, dan dia mau bikin usaha apa gitu tapi tidak ada kasih sayang dari kamu, sia-sia. Dia ngerasa lemah aja gitu, dan dia masih kepikiran kamu karena dia ketrek ke sana pikirannya. Kenapa sih kok ada yang kurang dari terus aja itu yang dia pikir dan terus dia ulang-ulang di dalam hati dan pikirannya. Lalu ada usia 40 atau lebih, dia di sini memiliki hasrat gairah yang besar kepada kamu. Dan dia punya kepercayaan diri yang tinggi, bahkan lihat karakternya ini, orang ini tuh ganas gitu loh. Dia nggak mau kalah ya, dia nggak mau kalah, nggak mau tahu kamu siapa, dia siapa ya. Dia punya karakter yang cukup tegas, kuat, dan tidak bisa dipatahkan gitu kalau punya sesuatu keinginan. Dan dia juga termasuknya orang yang suka membuat kamu penasaran, bahkan kamu juga seperti apa ya, susah melepas dia. Karena dia ngejar, tapi kalau ada masalah dia nggak akan ngejar, kamu yang bakal ngejar gitu. Kebalik sama ini ya. Kamu mungkin ngerasa biasa aja. Orang ini tuh ngejar, usaha terus. Dia mungkin dia bekerja keras, mengumpulkan sesuatu yang kamu sukai, tapi kamu di sini kurang menghargai. Ya, kurang memberikan support ke dia, kurang memberikan perhatian. Apa dia lagi sakit saat ini ya? Kelihatan wajahnya begitu kayak murung gitu. Mungkin dia lagi demam atau apa ya. Dia sedang memikirkan kamu itu loh ya. Dia sakit karena memikirkan keadaan kamu. Apakah kamu di belakang ini saat ini kamu menjalin hubungan dengan dia itu nggak tulus ya gitu ya. Kok kayak gini? Nah, dia sakit ini ya. Di sini antara dua orang ini kamu tidak ada keduanya yang sepemikiran, sejalan, sepemahaman dengan kamu. Keduanya ini kamu mungkin lebih memilih yang mana? Ya. Dan di sini aku lihat
Kamu kebingungan sebetulnya mau pilih yang mana nih, dua-duanya kamu mau, ya, dua-duanya kamu ingin. Mungkin dari sini kamu merasa kecukupin, kepuasin gairahnya, ya, atau mungkin juga energiknya. Kalau dari dia mungkin finansial, ya, sesuatu dalam hal keduniawian, ya. Di sini nggak ketemu. Kamu menginginkan yang mana sih sebetulnya? Ya, kedua-duanya kamu mau. Oke, lanjut. Keduanya ini punya perasaan yang sama kencengnya, ya, ke kamu. Dan teman-teman semuanya, aku lihat keduanya menunggu, ya. Dia punya perasaan yang sangat besar, ya. Dia menunggu kamu. Tetapi aku di sini kan dapat pohon, ya. Dia menunggu kamu. Suatu saat mungkin kamu kembali di salah satunya, ya. Dua-duanya sayang kamu, dua-duanya ingin memberikan kebahagiaan, tetapi di sini ada yang membuat kamu tidak bisa memilih keduanya, ya. Di sini ada pohon beringin yang besar, yang kuat. Ini melambangkan hatinya dia kuat kepada kamu, dan keduanya tidak memiliki atau mencari pengganti kamu. Misal kamu saat ini menjauh, ya, dari keduanya ini, dan kamu memilih untuk sendiri, fokus, ya, pembenahan, perbaikan. Tetapi kamu pun sama, setia pada keduanya. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Yang pertama, karena kalian tidak pernah ketemu, jauh. Ini yang membuat dia punya kerinduan yang sama, yang besar banget, ya. Pingin ada kontak fisik dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia juga pingin ada kabar atau mendatangi kamu, atau kamu mungkin saja, ya, di sini kamu juga punya kebiasaan mendatangi dia, ya, menjenguk dia. Di sini dia kangen dengan hal ini, ya. Mungkin kamu energinya ke sini, ya. Kamu sering memperhatikan dia, menjenguk dia, peduli ke dia. Nah, ini dia lagi kangen hal tersebut. Dia sangat suka diperlakukan seperti itu, dan itu berkurang membuat dia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan kamu saat ini, kamu tidak seperti itu. Pikiran kamu saat ini ke orang yang memberi gaib, kamu terpuaskan dengan orang ini, ya. Entah, ya, tapi sebenarnya ini karena cinta bercabang sih, kamu juga yang salah juga, ya. Jadi susah, ya. Aku lihat di sini kamu atau mereka, ya, memakai topeng yang ini terlihat mungkin tegar, baik-baik saja, pura-pura bahagia, pura-pura menikmati kehidupannya, pura-pura bersyukur dengan keadaannya yang sangat berkelimpahan. Mungkin dia juga pura-pura tidak butuh kamu, pura-pura nggak bucin kamu, padahal dia sangat ingin sekali memeluk kamu, bertemu dengan kamu, ya. Mungkin kamu juga di situ punya sering humoris orang ini, walaupun tegas seperti galak gitu, tapi dia humoris. Kalau ketimbang dengan ini emang orangnya kalem, pendiam, susah, ya, kamu ajak dia berkomunikasi yang senang-senang gitu, yang lucu-lucu. Dia orangnya tertata, terlalu rapih gitu, ya. Jadi orang-orang kantoran, orang-orang yang suka, atau orang-orang yang teman-teman, dia punya sikap yang sederhana gitu, tapi dia punya keduniawian yang luar biasa gitu. Gampang banget mendapatkan pekerjaan, tapi pekerjaannya loyo karena sikapnya dia, ya. Jadi banyak kegagalan saat ini yang membuat dia juga kayak double ya penderitaannya di tahun ini, ya. Kenapa sama dia sampai tidak atau masih membuat kamu ingat sama dia? Apa yang dilakukan di belakang kamu? Ini suka nyeritain kamu, suka ngomongin kamu, ngegosipin kamu, ya. Membuat dia jadinya bercabang, kadang baik, kadang jahat gitu, ya. Kadang rindu, kadang benci, ya. Terus aku lihat di sini mungkin dia kalau udah bersusah payah, ya, selama ini menjalin hubungan sama kamu, ya, harus dia ingin tahu perasaan terdalam kamu sebenarnya gimana sih nih, ya. Dia menginginkan atau dia punya perasaan yang sangat besar, punya penasaran yang sangat gede banget, ya.
pingin tahu sebenarnya kamu itu merahasiakan apa sih dari dia, pingin tahu hati terdalam kamu milih siapa sih. Dia udah tahu nih, dua orang ini nih udah tahu kalau kamu sepertinya menyimpan selain mereka atau dia salah satunya. Dia udah tahu, jadi dia pengen tahu sebenarnya perasaan kamu ke dia, ke yang ini gimana, ke yang ini. Dia pengen tahu banget, pengen tahu perasaan terdalam kamu, ya. Dan hubungan ini kayak udah sangat lama ya. Kamu menjalin hubungan dengan mereka ini sudah sangat lama. Entah dengan yang ini kamu juga sudah sangat lama ya, dan yang ini juga begitu. Tapi cinta ini terombang-ambing, nggak tahu, nggak arah tujuannya mau kemana sih gitu loh. Ini sebenarnya nahkodanya siapa, kamu atau dia gitu. Di sini terombang-ambing perasaannya. Ini udah lama ya hubungan kamu sama dia, bukan 1 tahun, sudah lama, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin lebih dari itu, atau mungkin memang sudah berkeluarga gitu ya. Tetapi di sini seperti terombang-ambing, arahnya nggak tahu mau nentuin gimana. Kalau dia mungkin ingin bahagia, terus berkelimpahan, bersenang-senang juga, pinginnya kamu seperti dia, dan ini juga kepinginnya kamu seperti dia juga ya. Tetapi di sini kamu masih belum menentukan pilihan, atau kamu memang bercabang pada suka pada keduanya. Di sini kamu tidak bisa menentukan. Akhirnya kamu yang memilih untuk tidak memilih keduanya. Bener nggak? Kamu nggak milih keduanya nih. Ya, kamu bingung karena di sini bingung. Karena kamu mengharapkan dia nggak bisa memberikan seperti apa yang dia berikan. Kamu ngarepin dia tidak bisa memberikan apa yang seperti dia kasih ke kamu. Jadi kamu pengennya yang komplit dalam satu orang, tapi ini dua. Ya, ada kekurangan-kekurangan. Mungkin kamu banyak diberikan keduniawian oleh orang yang pertama, lalu kamu diberikan kepuasan di orang kedua ya. Kenapa hingga hari ini kamu masih belum melupakan dia atau masih keinget dia, padahal kamu saat ini sudah menjauh. Lihat teman-teman, kamu di sini sudah menjauh ya dari keduanya, juga mungkin jaga jarak. Kenapa masih belum bisa? Karena sebetulnya kamu juga masih mengharapkan ada komunikasi, ada silaturahmi. Kamu masih menjaga mereka di dalam hati kamu. Kamu mendoakan terus, kamu berharap kepada semesta agar kepergian kamu ini tidak membuat mereka keduanya luka, tidak membuat mereka semua sakit ya. Tetapi di sini pingin jikalau nanti ada kesempatan, ada jalan ya dari semesta gitu mempersatukan, atau ada silaturahmi, kamu pinginnya masih baik-baik pada kedua orang ini. Atau salah satunya mungkin sudah menjadi pasangan kamu ya. Kamu tidak mau menyakiti atau tidak mau berpisah dengan mereka, tapi salah satunya mungkin sudah dinikahi, salah satunya mungkin sebagai entah apa ya. Ini membuat kamu saat ini bingung. Mungkin kamu saat ini ada di posisi orang pertama, lalu kamu memikirkan orang kedua, kamu dengan orang kedua kamu kepikiran yang pertama. Kasihan ya melihat dia mungkin tidak bergairah, tidak semangat, banyak kemunduran saat tidak bersama dengan kamu ya, membuat kamu ingin terus berkomunikasi dengan dia, tapi kamu takut sesuatu terjadi di kehidupan kamu di masa datang. Makanya kamu saat ini hanya bisa diam ya, berharap ada suatu jalan keluar. Dan kamu di sini juga sedang menentukan arah sebetulnya. Kamu saat ini mau apa sih? Kamu juga udah capek sebenarnya ya dengan diri kamu sendiri. Ini yang masalah. Kalau dari dia sendiri ya, dia selalu mantau prediksi, karena dia masih ingin ya, entahlah yang tertangkap secara intuisi, dia sangat bukan mengagung-agungkan, tetapi kamu tuh istimewa, kamu yang bisa memenuhi kepuasan dia didapat ya, dapatnya keindahan itu dari kamu. Lalu dan dia juga sama, kamu pinter dalam mengatur ya, dalam strategi. Itu yang bikin dia itu banyak berhasil tuh dari kamu. Ini yang membuat dia juga nggak bisa gitu hilang ingatannya, melupakan kamu. Dia tidak akan mau melepas kamu
walaupun dia tidak punya tenaga atau fisiknya lemah. Yang satu walaupun fisiknya kuat, gairah dan sangat semangat, tetapi dia tidak bisa mendapatkan kamu. Kenapa? Ada kekurangan juga pada diri dia. Sehingga kedua orang ini tidak ada yang melakukan komunikasi kepada kamu. Karena di sini juga kamu yang sepertinya cuek kepada mereka berdua. Ada 2 orang ternyata teman-teman yang kamu sembunyikan ya, atau ada 1 orang yang kamu sembunyikan, satunya lagi mungkin kamu bersama dengan kamu. Dan hingga saat ini kamu masih teringat mereka karena energi mereka masih terus juga berharap kamu benar-benar bisa setia, bisa menjadi milik dia. Ya, energi dari rising dari zodiak Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn. Ya, ada Taurus, ada Aquarius, Gemini, Aries, Pisces, Cancer, Leo. Dan kita lihat teman-teman untuk perasaan dia yang paling dalam. Ditunggu ya. Oke, kita beresin dulu ya teman-teman. Perasaan terdalamnya dia kepada kamu. Ini ada 2 nih, jadi gimana dong? Kamu aja ya, perasaannya kamu saat ini gimana? Energi kamu saat ini bagaimana terhadap keduanya? Energi kamu seperti apa terhadap keduanya? Energi kamu. Wow. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku lihat energi kamu ya. Kalau tidak resonate nggak apa-apa, kita saksiin aja, asing. Oke, ini energi kamu ya. Kamu masih berharap dan selalu berafirmasi, bahkan kamu juga memanifestasi keinginan dan harapan kamu. Kamu mungkin akan memilih salah satu di antara mereka, dan saat ini mungkin salah satu di antara mereka ada yang sudah kamu nikahi, atau memang sudah ada status berpacaran, atau memang sudah sudah terikat lama, atau memang dua-duanya sama punya jangka waktu atau perjalanan yang sama ya, tetapi kamu lebih mencintai seseorang yang tadi tuh ya, yang bergairah itu, yang energik itu, yang penuh dengan mungkin nafsu yang besar ya. Kamu lebih condong ke dia ya, kamu lebih berkeinginan dengan orang itu ya. Kamu juga merasa sangat sayang kepada dia, bahkan sangat detail dengan mungkin apa yang menjadi keperluannya dia, yang menjadi permasalahan hidup dia. Kamu mengurusi hal tersebut ya. Tetapi memang jalannya tidak gampang. Oke, barangkali aku boleh mengartikan perjalanannya agak sulit. Seseorang yang kamu cintai ini, yang tadi aku bilang, bahwa seseorang itu sulit untuk kamu seberangi. Di sini banyak halangan, banyak rintangan ya. Seseorang itu juga mungkin kamu lihat seorang pemarah, dan kamu juga khawatir untuk meneruskan hubungan dengan dia ya, tapi kamu nggak bisa melepaskan energi gairahnya kepada dia. Ini yang membuat kamu bermasalah sebenarnya saat ini ya, bingung juga karena kamu sangat mencintai dia dan ingin bersatu dengan dia. Tetapi ujiannya besar di sana adalah karakternya dia yang tidak bisa kamu mungkin terima ya. Kamu masih mikir-mikir, mungkin kamu pernah ada digalakin kayaknya ya, atau mungkin pernah ada dikasarin. Jadi walaupun udah dikasarin, mungkin dia toksik, tapi kok kamu sayang banget sama orang itu ya. Ini yang membuat kamu bingung sih ya. Jadi kamu di sini gambling, nggak kayak dadu loh jadinya ya. Kamu tuh memilih yang mana gitu, harus bertanya kepada siapa. Keduanya kamu suka, keduanya kamu sayang, tapi kamu lebih sangat hidup dengan orang yang karakternya mungkin toksik ya. Di sini aku lihat memang kamu setia ya. Setia menunggu ya. Ini kamu setia menunggu kepada orang yang punya karakter tadi ya. Aduh ya, dan aku lihat di sini
mungkin kalian sudah punya anak ya, mungkin entah kamu yang tahu, saya nggak ngerti, tapi di sini salah satu dari hubungan mereka kamu sudah memiliki anak ya. Di sini mungkin juga yang memberatkan kamu untuk bisa memilih seseorang yang saat ini kamu inginkan. Berarti orang yang pertama itu adalah orang yang kamu nikahi, atau mungkin juga orang yang pertama ya, orang yang kedua itu mungkin juga orang kedua kamu ya. I don't know ya, tapi yang jelas di sini perasaan kamu juga sayang ya kepada mereka loh. Kepada mereka ya aku lihatnya, tapi ini condong kamu ke orang tersebut yang tadi aku bilang ya. Dan di sini kamu nggak tahu nih mau bagaimana ya, kamu pinginnya dari awal lagi gitu ya, dan ngasih kesempatan. Kamu kepinginnya dengan orang yang kedua itu ya, kamu pingin ada kesempatan lah buat kamu gitu, buat dia percaya, karena kamu sampai hari ini pun juga setia dengan dia gitu ya, dan menunggu dia lah gitu. Intinya kamu memperbaiki keadaan yang dia sendiri berpikirnya kamu berkhianat. Dia mungkin lebih keras ya volumenya, lebih banyak komplain ke kamu. Jadi kamu di sini juga lebih hidup, lebih banyak reaksi dengan orang yang tadi itu, yang gambar kedua yang gak bergairah itu ya. Jadinya kamu pingin banget membuktikan gitu ya, bahwa kesetiaan kamu hanya buat dia. Kamu ingin membuktikan diri kamu ya, hanya mencintai dia gitu ya. Di situ energinya kamu saat ini yang tertangkap ya, bahwa kamu mencintai orang yang ini nih, yang yang ya. Nah, cuman perjalanannya susah ke sini nih. Apakah karena kamu sudah menikah dengan ini, maka perjalanan kamu ke sini sulit ya? Di sini aja kamu seperti mengatur-ngatur strategi agar kamu masih bisa baik pada kedua, baik di sini, dan tetap kamu juga di sini tidak meninggalkan dia. Sehingga kamu dengan orang ini di sini nggak menemukan jalan. Kalian di sini bersatu, tapi pada akhirnya nanti kalian akan saling seperti itu ya. Ini kamu yang bingung. Pada akhirnya kamu tidak mendapatkan orang ini, maka kamu tidak mencintai orang ini. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Apakah ada sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar? Aku lihat. Oke, kamu ini ya. Kamu ingin sekali terhubung dengan orang ini. Kelihatan nggak sih ya? Oke. Aku jadi gimana ya teman-teman ya, ngerasa nggak tega juga sih. Tetapi kalau aku perhatikan memang saat ini kamu dengan orang yang ini sudah jauh ya. Dengan orang ini sudah jauh karena ujiannya di sini banyak, dan kamu mencintai orang tersebut. Energinya di situ ya, kamu tidak pernah memberikan kabar, kamu tidak lagi memberikan atau kamu tidak mencari-cari dia, karena saat ini kamu sedang fokus dengan anakmu atau dengan seorang ini ya. Tapi cinta kamu segalanya itu untuk orang ini, betul nggak ya? Aduh, oke, kita lihat inisial ya teman-teman. Aku kasih klarifikasi apa ya. Yang jelas saat ini kamu lebih memilih orang ini ya. Maksudnya hidup dengan orang ini, tapi orang ini ngerasa energi kamu tidak ada bersama dengan dia ya. Tetapi kamu berharap dengan orang ini, energi kamu berada di orang yang kedua, tidak dengan orang yang pertama. Sedang orang pertama sudah tahu perasaan kamu, tetapi dia tidak ingin kehilangan kamu, dia mempertahankan. Walaupun mungkin sudah mengetahui gitu ya, di belakangnya dia sudah tahu, tapi dia tetap menjaga kamu dan tidak memutus atau meninggalkan kamu. Kenapa sampai saat ini kamu masih mikirin dia? Berarti kamu kesini ya, ke orang yang kedua ini ya, orang ketigamu ya. Ya, karena dia masih berharap besar sama kamu, dan kamu juga masih punya perasaan yang besar terhadap dia. Kamu nggak bisa konsentrasi ke diri yang saat ini ada, ke anak kamu ya, karena dialah yang bisa membuat kamu bahagia itu. Sebetulnya bahagia dalam hal apa nih? Keranjang tuh. Oh my god. Oke, teman-teman, ini semua ya inisialnya.
Kalau ada kesalahan dari, penyampaian aku minta maaf ya teman-teman ya. Kadang namanya manusia, aku juga sudah nginget-nginget gitu di dalam hati untuk tidak lancang dalam berucap, ya. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa cepet ya mengeluarkan ide dan keputusan kamu sebenarnya udah bener. Kalau kamu memang lebih memilih anak atau memang kamu sekarang adalah single parent dan kamu tidak memilih keduanya, ini mungkin sudah punya istri ya, atau mungkin ini masih lajang. Ya, kamu lebih senang ke sini. Kamu di sini sudah punya anak, kamu konsentrasi di anak aja ya, teman-teman ya. Serahkan kepada semesta untuk jodohnya yang terbaik ya. Walaupun aku lihat kamu lebih mencintai ini, tapi kasihan yang ini ya, orang yang lama bersama dengan kamu. Atau mungkin dia mantanmu ya, atau mungkin yang ini mantan. Teman-teman semuanya, aku berharap bisa melihat dari sisi gini, siapa di antara mereka berdua yang paling banyak effortnya, yang paling banyak usahanya, yang paling banyak ada waktunya. Ditulis di dalam sebuah kertas ya, dia lebih banyak perhatian, yang ini lebih banyak ngasih makanan, ngasih uang, ngasih fasilitas, sayang, memaafkan terus, banyak kejadian-kejadian yang jelek tapi dimaafin terus, terus nggak pernah ditinggal, tetap bersatu meskipun udah tahu banyak kekurangan, nggak mau ninggalin, bersabar. Dan walaupun dia banyak ngelamun ya atas perbuatan kamu mungkin yang salah itu, dia cuman diem aja, nggak ketahuan sebetulnya memang dia terluka, tapi kamu juga sebenarnya juga paham dia terluka, tapi pura-pura supaya apa? Supaya hubungan ini terus berjalan sampai tua, atau mungkin kamu ingin bersama dia, menua bersama dengan dia, kamu ingin memperbaiki masalah kehidupan dengan dia ya. Percintaan ini pengennya ya udahlah kamu ngalah nih ya, kamu tidak bisa mendapatkan orang yang kamu sayang. Misalkan ya kamu milih sama orang yang sudah lama dan karena kamu udah punya keturunan, ya kamu benahin terus kamu banyak ngalah, tapi dia sikapnya nggak berubah ya. Jadi memang orangnya begitu ya, diem, tapi dia menyimpan luka. Setia ya. Kalau misalnya sekarang kamu hidup dengan dia ya, memang ya kamu pasti kepikiran dia, kasihan kali ya. Ya gitu aja, ditulis yang mana yang baik, yang mana yang paling banyak kasih kamu kebahagiaan ya, dalam hal apa. Jadi kalau misalkan ada kekurangan 2 poin aja, 3 poin aja, kamu memilihnya, oh berarti orang itu yang paling bagus untuk masa depan, gitu aja teman-teman ya. Jadi kamu gak usah patokan dengan gairah kamu, ciptakan aja lagi ya. Jadi nuansa rumahnya mungkin diganti, atau mungkin bisa pindah rumah atau apalah ya, benahi dan dekatkan diri kita kepada Tuhan dan doa. Kalau memang kita nggak pernah sembahyang, sibuk, jangan lupa berdoa selalu di dalam hati, dalam setiap kejadian, dalam setiap waktu ya. Di dalam hati juga Tuhan Maha mendengar ya, pasti sesuatu yang keluarnya dari hati yang tulus akan didengar. Mau jahat juga Tuhan masih memaafkan. Jadi jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa diri kita hebat. Kita selalu butuh orang-orang, tapi kalau dalam keadaan seperti ini kita malu ya untuk bicara dengan orang-orang, maka Tuhanlah tempat kita kembali, doalah tempat kita sembuh dari segala penyakit diri. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dah.